Engkaulah yang terbesar Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang mengantarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Jamah kami karena kami tahu Tuhan firman-Mu berkuasa Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan kami Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku,
kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kami saat ini, karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala Raja, maka Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, pulihkan sekali lagi, segarkan sekali lagi kehidupan kami, kuatkan sekali lagi kehidupan kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah Tuhan yang akan terus menuntun kami. Makin hari kami naik ke puncak bukit kesucian Allah, sehingga kami akan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Urapi kami semua, dan kami memohon Tuhan, biar kiranya Tuhan saja yang berkata-kata atas kami. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara kita percaya kalau Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan? Kalau Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apakah kita semua percaya? Pada waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan, saya yakin maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan pada waktu kita mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Karena kita tahu cuma Tuhan yang sanggup menyediakan itu. Cuma Tuhan yang sanggup menyediakan itu di dalam kehidupan kita. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah saya tahu ada begitu banyak orang melibatkan Tuhan pada waktu mereka menginginkan sesuatu. Tetapi pada waktu mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, pada waktu mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, berapa banyak orang kemudian mulai melupakan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, mulai lupa kacang akan kulitnya. Berapa banyak orang sungguh-sungguh bersimpu, bahkan mau berpuasa untuk sampai apa yang dia mau terjadi. Tapi berapa banyak orang yang setelah mendapatkan sesuatu itu, dia mengucap syukurnya itu sama dengan waktu dia meminta. Adakah ucapan syukur kita sama dengan waktu kita memohon apa yang kita mau kepada Tuhan? Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa cukup banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mesti diuji. Diuji apakah betul mereka adalah orang-orang yang sungguh mencari Tuhan, atau sesungguhnya mereka mencari berkatnya Tuhan. Gampang untuk mengetahui orang yang cari Tuhan dengan yang cari berkatnya Tuhan, itu gampang sekali. Kita nggak perlu orang lain, ya. Cukup antara kita dengan Tuhan. Sekarang kalau seandainya kita suruh pilih mana? Pilih Tuhan atau pilih harta yang ada pada kita sekarang? Pilih Tuhan atau pilih keluarga yang ada pada kita sekarang? Pilih Tuhan
atau pilih kesenangan kita saat ini? Jawaban kita akan menentukan sesungguhnya hati kita lebih condong kemana. Lebih condong ke Tuhan atau lebih condong kepada apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita. Gampang sekali. Dan itu setiap saat kita bisa tes, uji diri kita sendiri. Pada waktu kita mau memberi persembahan, di situ pun kita bisa lihat, tidak perlu orang lain, tidak perlu ada kuesioner, pertanyaan, satu lembar form yang kita bisa cek, dan kemudian diskor, setelah diskor hasilnya nggak perlu. Cukup waktu ada amplop persembahan. Di situ kita akan tahu hati kita lebih condong kemana. Lebih condong ke Tuhan atau lebih condong kepada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasal 18 sebetulnya sedang menuntun kita untuk kita mengetahui di manakah posisi kita. Yuk kita lihat Lukas 18 ayatnya yang ke-18. Lukas 18 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ada seorang pemimpin yang berpikir bahwa dia adalah orang yang saleh. Karena dia melakukan hukum Taurat. Pada waktu Tuhan tanya, "Kamu gini enggak? Kamu gini enggak? Kamu gini enggak?" Mencuri, membunuh, bersaksi dusta. Dan semua katakan, "Tidak. Saya adalah pelaku hukum Taurat." Kalau sekarang mungkin kita berpikir, apakah kita ibadah? Ya, ibadah. Apakah kamu lupa perpuluhan? Tidak pernah lupa perpuluhan. Apakah kamu baca Alkitab? Ya, aku baca Alkitab. Apakah kamu berdoa? Ya, aku berdoa. Maka kalau kita sudah melakukan semua ritual-ritual itu, kita melakukan semua apa yang Tuhan mengatakan, yaitu beribadah, yaitu memberi persembahan, yaitu menunjukkan kepada orang baik, gak pernah berbohong, gak pernah saksi dusta, gak pernah membunuh, gak pernah mencuri, gak kurang ajar sama orang tua, dan sebagainya. Kita mungkin berpikir bahwa kita adalah masuk dalam golongan orang saleh, dan karena kita masuk golongan orang saleh, maka kartu yang akan kita dapat adalah apa? Tiket masuk surga. Otomatis kalau kita begitu, maka tiket yang kita punya adalah tiket untuk masuk surga. Tetapi kemudian kita lihat dari apa yang terjadi ini. Gampang sekali. Tuhan cuma kasih satu pertanyaan saja. Dan pertanyaan itu silahkan bukan Tuhan yang bicara. Silahkan sekarang kita yang bicara kepada diri kita sendiri. Tuhan cuma ngomong, jual and bagikan, and setelah itu you datang. Silahkan lakukan itu.
Tapi apa yang dilakukan oleh, apa yang diresponi, apa yang dijawab oleh pemimpin ini, pemimpin yang katanya saleh ini. Dia pergi meninggalkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan sebetulnya sedang bertanya, you pilih Tuhan atau hidup yang kekal itu, atau you pilih harta. Pilih mana? Rupanya pemimpin ini secara jelas dia sedang mengatakan, sorry Tuhan, aku gak bisa jual hartaku. Sorry Tuhan, aku gak bisa kehilangan hartaku. Sorry Tuhan, aku gak bisa melepaskan hartaku. Dan konsekuensinya pada waktu dia tetap genggam hartanya ini, itu berarti dia akan kehilangan kehidupan yang kekal. Itu berarti dia akan kehilangan Tuhan. Padahal dari mana dia dapat semuanya ini? Alkitab jelas mengatakan bahwa apa? Semua yang kita miliki itu sesungguhnya berasal dari Tuhan saja. Silakan jawab saat ini pertanyaan apapun kalau mau dipilih. Bahkan pada waktu kita mau beribadah sekalipun pagi ini sebetulnya ada tawaran. Iblis selalu kasih tawaran. Mau pilih mana? Di rumah, bebenah. Perempuan tuh paling hobi bebenah. Ya. Perempuan paling hobi beberes. Ya. Yang tadinya kursinya letter L. Sekarang mau ganti letter U. Nanti mau ganti lingkaran. Nanti mau ganti segi 4 ya. Bebenah, aduh rasanya dapur teh udah berantakan ya. Pengen bebenah dapur di barang-barang yang gak kepake. Sudah mau beres-beres. Kapan lagi waktunya kalau bukan hari Minggu? Karena udah hari biasa, repot. Apalagi sekarang dengan sistem online sekolah, anak-anak, repot. Gak bisa rasanya ditinggal. Ada waktu sekarang pilih. You mau pilih beribadah seperti yang Tuhan mengatakan, atau you mau pilih bebenah. Semua kita bisa jawab setiap saat di dalam kehidupan kita. Di dalam apa yang terjadi bagi kita. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih Tuhan kok minta harta kepada pemimpin ini? Tuhan langsung tembak kepada harta. You pilih, you mau harta atau you mau Tuhan? Tuhan langsung tembak harta karena apa? Tuhan sangat tahu karena dia Allah yang maha tahu. Dia tahu persis bahwa pemimpin ini tidak bisa melepaskan hartanya. Karena Tuhan tahu bahwa harta itu sudah menjadi yang nomor 1 di dalam kehidupan orang ini. Itu sebabnya Tuhan tembak langsung, straight to the point. Nih, you pilih ini atau ini. Tuhan gak nyari-nyari lagi. Kalau konselor itu masih cari-cari. Kira-kira nih orang bagaimana ya, kira-kira dilihat, di ini, dia tanya lagi. Kalau Tuhan gak, karena dia maha tahu, langsung sudah. Only satu pertanyaan, hanya satu statement. Dan itu sudah nembak dan sudah langsung ketahuan hasilnya bahwa orang ini rupanya selama ini pengiringannya kepada Tuhan bukan sungguh-sungguh cari Tuhan. Tetapi pengiringannya kepada Tuhan cuma mau mencari apa yang dia bisa dapat dari Tuhan. Apa yang dia bisa dapat? Harta. Karena kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Apa yang dia mau dapat dari Tuhan? Tiket. Karena kalau kita sungguh-sungguh Tuhan pasti kasih tiket buat kita. Ini yang dia cari sebetulnya. Nah, sekarang mari kita melihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah hal-hal seperti ini juga terjadi buat banyak orang? Mari kita melihat Maria. Maria
tunangan Yusuf. Dia itu sangat mencintai Yusuf dan Yusuf adalah boleh dikatakan the only one in the world ya. Satu-satunya laki-laki di dunia ini yang dia cintai dan dia merasa dia tidak mau kehilangan Yusuf. Tetapi kemudian malaikat datang dan mengatakan kalau Maria harus mengandung dari Roh Kudus. Begitu mengandung ini berarti perutnya pasti besar. Gak mungkin gak besar karena ada anak di sini. Perutnya besar. Lah kalau perutnya besar, hamil, terus dia mau ngomong apa sama Yusuf? Ini sedang berbicara, you mau pilih Tuhan atau you mau pilih masa depanmu? Bicara soal pasangan hidup itu bicara soal masa depan. Itu sebabnya orang kalau cari pasangan hidup mesti hati-hati. Jangan sampai salah. Karena ini cilaka 13 kalau sampai salah. Seumur hidup. Pilih mana? Mari kita lihat Petrus. Pada waktu Petrus cari ikan semalam-malaman gak dapet. Dan setelah itu Tuhan datang dan Tuhan kasih berkat yang luar biasa banyak. Sampai jalannya saja koyak. Saking banyaknya. Kemudian ada pernyataan dari Tuhan. Petrus, tinggalkan jala-jalamu. Karena aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Di dalam Lukas 5 itu. Mana yang kita mau pilih? Seumur-umur Petrus adalah nelayan. Dan sekarang harus tinggalkan itu, mana yang mau dipilih? Di sini sebetulnya kita tahu. Kita bisa sekali lagi menguji. Kita ikut Tuhan karena kita cuma mau enaknya doang. Cuma mau kantongnya doang ya. Cuma mau berkatnya doang. Atau kita memang betul-betul mau mengiring dia. Mari kita lihat Abraham. Pada waktu Abraham sudah punya anak. Tuhan bilang sama Abraham. Abraham, persembahkan Ishak bagiku. Ini anak satu-satunya, bayangin. Karena yang satunya lagi sudah diusir. Ini anak satu-satunya dan Tuhan suruh persembahkan itu. Di sini sekali lagi diperhadapkan, di sini adalah kita mendapat ujian. Kita sebetulnya sedang memilih Tuhan atau memilih yang lain. Mari setiap hari, setiap saat dalam hidup kita, kita mau uji. Ya, jujur masa-masa pandemi ini adalah masa-masa di mana banyak orang yang jatuh. Banyak orang usahanya ambruk. Banyak orang yang akhirnya gak punya penghasilan. Dari sini sebetulnya akan tampak siapa rekan, teman sesungguhnya dan siapa yang bukan. Pepatah mengatakan ada gula, ada semut. Pada waktu kita jaya banyak orang deketin kita. Tapi pada waktu kita jatuh adakah tangan yang mengulurkan kita? Ada pepatah di dalam bahasa Inggris yang mengatakan a friend in need is a friend indeed. Teman yang ada pada waktu kita membutuhkan itu adalah teman yang sesungguhnya. Ini adalah ujian, sama. Mau apa di dalam kehidupan kita setiap hari? Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu sudah pasti kita dapat tiket untuk masuk surga. Belum tentu. Karena iblis pun bisa pelajari. Iblis bisa mempelajari kita. Iblis itu kan gak maha tahu. Jadi dia seperti konselor, harus dipelajari nih. Ini orang gimana? Kayak dokter. Walaupun dia tahu ilmu kesehatan, tapi dia pasti tanya untuk mengetahui akhirnya dia mesti kasih obat apa.
Walaupun dia bisa nyuk, periksa air. Tapi dia harus mengetahui gejalanya, simptomnya apa. Untuk dia akhirnya kasih resep, nih begini. Coba kita belajar sekali lagi untuk menjadi orang yang pada akhirnya tiap kali Tuhan uji kita ditemukan hidup ya. Tuhan tahu kita tidak sedang mencari berkatnya Tuhan. Kita tidak sedang mencari kantongnya Tuhan. Tetapi kita betul-betul sedang mencari Tuhan. Karena sedikit satu, makanya tadi bilang tinggal satu hal lagi yang harus engkau lakukan. Tadi ayatnya, tinggal satu, mungkin yang 99% kita udah, tinggal satu, kalau yang satu ini diketemukan, ditengarai oleh iblis, kita kelemahannya di sini. Oh, ini orang nih benar-benar oke dalam segala hal, pelayanannya begini, pemberiannya begini, apa-apanya begini, komitmennya begini. Tapi tahu nih, rupanya dia kelemahannya di sini. Rupanya dia nih kalau disinggung dikit aja, langsung mendidih di hati, langsung begitu. Ketahuan nih. Karena dari sekali, 2 kali, 3 kali pengalaman, ketahuan, nih orang ternyata jatuhnya di cewek nih. Kalau dia ngelihat cewek, aduh dia langsung kelepek-kelepek nih. Nih orang ternyata ya di sini nih kelemahannya. Nah, itu bisa dipelajari iblis. Nah, waktu iblis mempelajari itu dan dia menemukan kelemahan kita apa? Di situ iblis akan bermain. Di situ iblis akan mengecoh kita dan iblis terus akan apa? Ngiming-ngimingi kita dengan itu yang pada akhirnya nanti kita jatuh. Maria sebetulnya pada waktu itu dia bisa untuk mengatakan tidak. Dia punya alasan yang sangat kuat. Kenapa harus aku? Kenapa enggak yang sudah nikah aja? Biar enggak ada masalah kalau dia hamil. Kenapa harus aku yang masih perawan ini? Petrus juga bisa ngomong, Tuhan kenapa mesti aku yang nelayan? Kenapa Tuhan enggak cari orang lain aja yang memang pekerjaannya seperti itu, kayak imam-imam, ahli Taurat, kan pekerjaannya begitu. Sudah dia saja, kenapa harus aku? Abraham bisa juga ngomong bahwa Tuhan kenapa mesti aku yang cuma punya anak 1? Mintalah sama anak yang punya anak 10. Kehilangan 1 mungkin gak apa-apa, masih ada 9. Tapi ini cuma aku satu-satunya. Sekali lagi ini adalah satu ujian buat kita. Untuk kita mengetahui. Kita sebetulnya mengiring Tuhan. Mengiring apanya? Mengiring Tuhannya. Mengiring sang pemberi berkat. Atau kita mengiring berkatnya. Saya merasa bahwa saya ini sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kemudian satu kali Tuhan bicara dengan saya. Esther, saya sekarang mau ambil Gatut, Ayu dan Bagus. Suami dan kedua anak saya. Waktu Tuhan bicara seperti itu dan di dalam saya berdoa, itu seperti saya punya kesan ini gak main-main, ini betulan. Karena saya merasa itu betulan, saya kemudian bilang, Tuhan, janganlah, kan saya punya yang lain. Saya ada rumah, saya ada kendaraan, saya ada uang, ada aset. Silahkan Tuhan ambil. Tapi Tuhan gak mau ambil itu, enggak. Tuhan, saya punya waktu dan saya akan berikan seluruh waktu saya bagi Tuhan. Tuhan gak minta itu kepada saya. Mungkin kepada yang lain dia minta itu. Tuhan, saya
Pokoknya Tuhan, saya akan lebih lagi banyak belajar firman Tuhan. Supaya waktu saya menyampaikan firman Tuhan itu lebih lagi baik lagi. Tuhan bilang, aku gak minta itu. Yang aku minta cuma satu. Suamimu dan anakmu. Itu saja. Dan waktu Tuhan bicara seperti itu, ini gak enak. Dan saya mau jujur kata, waktu itu ketahuan siapa Esther. Karena waktu itu apa yang saya jawab? Tuhan, kalau sampai Tuhan ambil suami dan anak saya gak main-main ya Tuhan. Detik ini juga saya akan tinggalkan Tuhan. Sorry Tuhan, kalau Tuhan ambil suami dan kedua anak saya tidak akan pernah mau lagi menginjak mimbar dan menginjak gedung gereja. Karena bagi saya, Tuhan bukanlah Tuhan yang memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Tuhan yang saya sembah bukanlah Tuhan yang mengasihi. Tetapi sekarang saya kenal bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang seperti pencuri yang hanya datang untuk mencuri, merampas dan membinasakan. Tidak lebih dari itu. Maaf. Di sini ketahuan siapa saya. Tapi Tuhan rupanya tidak tinggal diam. Tuhan tidak berhenti sampai di situ dan kemudian mengatakan, bodoh, lu mau pikir apa? Pokoknya gue mau ngambil. Gue punya hak kok. Dan aku Tuhan. Dengan sedetik saja suami dan kedua anak saya bisa kok selesai, game over. Karena dia Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tiba-tiba seperti muncul di hadapan saya. Dan kemudian membawa saya masuk ke dalam hati Tuhan. Pada waktu saya masuk ke dalam hati Tuhan, di situ saya melihat Tuhan. Dan Tuhan seperti sedih luar biasa. Saya katakan, Tuhan kenapa susah? Dia mengatakan, Tuhan Esther, bagaimana mungkin kamu tuduh aku seperti pencuri? Esther, kamu kenal aku sejak kamu lahir. Tapi rupanya kamu gak kenal aku. Tuhan mengatakan, lihat Maria. Aku memang minta itu kepada Maria. Tetapi pada waktu Maria kemudian mengatakan, Tuhan, terjadilah yang seperti engkau kehendaki karena aku adalah hamba. Dan waktu Maria menyediakan itu, Maria memberikan apa yang Tuhan mau tanpa dia genggam. Dia lepaskan apa yang dia minta dari Tuhan dengan tangan terbuka. Dia terimanya dengan tangan terbuka dan saat ini dia memberikannya juga dengan tangan terbuka. Tapi lihat Maria, adakah aku mempermalukan dia? Adakah aku membuat Maria ditinggalkan oleh Yusuf? Adakah aku membiarkan Maria dirajam batu karena dia ketahuan hamil di luar nikah? Adakah aku menghancurkan nama Maria? Bukankah sampai hari ini nama Maria begitu harum dan menjadi inspirasi bagi banyak orang? Lihat Abraham. Pada waktu Abraham berani menyerahkan Ishak di atas mezbah korban bakaran. Adakah aku Allah yang mengatakan silakan saat ini bunuh itu Ishak karena aku menginginkan Ishak. Bukankah kemudian pada waktu engkau taruh Ishak di atas mezbah dan engkau bersedia untuk memberikan itu kepadaku. Apa yang aku titipkan, apa yang aku percayakan. Bukankah Tuhan kemudian mengatakan stop Abraham. Karena sesungguhnya aku telah menambatkan domba yang aku taruh di sebelah sana. Turunkan Ishak dan ambil domba itu pengganti Ishak. Lihat Petrus. Pada waktu Petrus berani menyerahkan jala-jalanya kepada Tuhan.
adakah Petrus menjadi kekurangan? Pada waktu Tuhan seperti mengingatkan itu, saya kemudian mengatakan, Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan ampuni saya saat ini. Kalau memang Tuhan mau ambil suami dan kedua anak saya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan saya mengatakan terima kasih untuk sekian tahun yang Tuhan izinkan saya bersama-sama dengan suami dan kedua anak saya. Sekarang ke dalam tangan-Mu, aku menyerahkan mereka bertiga untuk kembali ke pangkuan-Mu. Dan waktu saya berbicara seperti itu, Tuhan mengatakan, sekarang aku tahu apa yang ada di dalam hatimu. Hiduplah berbahagia bersama dengan suami dan kedua anakmu. Sampai hari ini saya masih tinggal bersama dengan suami dan kedua anak saya. Saya kemudian tidak lama sakit. Dokter katakan umur saya tidak lebih dari 2 bulan. Apa yang saya mau mengatakan kepada Tuhan? Saya mau marah? Saya mau tinggalkan Tuhan? Saya mau memberi kesaksian kepada setiap orang yang besuk saya dan kemudian mengatakan, gak usah lagi percaya Tuhan, buat apa ikut Tuhan? Ternyata ini upah dari orang yang mengikut Tuhan. Ternyata ini upah dari orang yang melayani Tuhan. Ternyata ini upah dari orang yang sungguh-sungguh memberikan segala sesuatunya bagi Tuhan. Karena waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya meninggalkan segala sesuatunya. Pekerjaan saya, masa depan saya, segala sesuatunya saya serahkan. Dan saya ikut Tuhan dalam keadaan 0. Apakah saya mau mengatakan itu? Sesungguhnya pada waktu itu adalah ujian bagi saya. Saya menangis. Dan dokter mengatakan, Bu, minta maaf. Karena belum ada perkembangan medis, dunia medis yang bisa menyembuhkan. Bersyukur saja sudah. Dekatkan diri dengan Tuhan. Saya katakan saya menangis bukan karena saya sedih. Saya menangis karena ternyata saya tahu. Rupanya selama ini saya pelayanan itu kasih karunia. Karena keadaan dari otak saya itu bukan kejadian yang detik itu langsung terbentuk seperti itu. Dokter mengatakan ini sudah sejak lama mestinya kondisi otak saya seperti itu. Jadi kalau saya masih bisa berdiri, berkhotbah, menyiapkan firman Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saya. Bukan karena saya lulusan sekolah Alkitab makanya saya bisa khotbah. Bukan. Bukan karena ada kesempatan maka saya bisa khotbah. Bukan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan. Dan Tuhan seperti mencelikan mata saya. Saya cuma mengatakan Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan sudah izinkan saya sekian tahun melayani Tuhan. Kalau sekarang Tuhan mau buat saya tidak bisa lagi melakukan pekerjaan pelayanan dalam bentuk berkhotbah. Karena saya sudah tidak punya kemampuan untuk berdiri. Saya tidak punya kemampuan untuk melekin mata. Saya nggak punya kemampuan untuk mengunyah makanan. Rasanya itu cuma buka mata, itu saya betul-betul membutuhkan tenaga yang sangat besar. Saya waktu itu ada kekuatan. Saya bilang dengan Pak Gatut dan kedua anak saya, jangan ditangisi kalau mama pergi. Mama pergi ke rumah Bapa di surga. Nanti kita ketemu lagi di sana.
Jangan ditangisi kalau mama pergi. Mama pergi ke satu tempat yang jauh lebih enak daripada di dunia ini. Itu berarti Tuhan sudah kangen betul sama mama. Itu berarti mama sudah selesai pekerjaannya. Ya, jangan susah karena itu. Saya di dalam masa 2 bulan di atas tempat tidur, saya mengatakan, Tuhan, saya memang sudah tidak bisa lagi berkhotbah. Orang datang, saya nggak bisa ngomong, nggak punya kekuatan untuk ngomong. Saya dalam hati cuma bilang, Tuhan, 2 bulan ini saya mau menjadi pendoa. Ada satu hal yang saya bisa lakukan, berdoa. Memang mulut saya nggak bisa keluar, tapi Tuhan tahu apa yang sedang saya pikirkan dan saya mendoakan anak-anak Tuhan. Saya mendoakan gereja-gereja Tuhan. Saya mendoakan karya Allah dalam dunia ini. Saya mendoakan hamba-hamba Tuhan. Dan yang luar biasa, tahu-tahu Tuhan seperti kasih kekuatan untuk saya melek. Saya bisa ngomong, saya bisa bangun, saya bisa makan. Dan Tuhan jelas sekali mengatakan gak usah dimakan itu obat-obat dokter. Jadi saya sudah gak makan lagi dan sampai hari ini saya sehat, seger, waras. Tuhan sedang mencari orang-orang yang tidak sedang mencari berkatnya Tuhan. Mencari kantongnya Tuhan. Tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh mencari Dia. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-33. Ayatnya, Lukas pasal yang 14 ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dan kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73 ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apapun yang ada pada kita, apapun yang Tuhan titipkan bagi kita, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, seandainya satu kali Tuhan ambil, biarlah Tuhan menemukan kita menjadi orang-orang yang seperti Ayub mengapalkan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biarlah pada akhirnya kita masih berdiri teguh dan bisa berkata seperti pemazmur ini. Yang mengatakan, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun apapun yang ada padaku habis lenyap. Sekalipun tubuhku digerogoti dengan penyakit sampai habis lenyap. Tapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pada waktu Tuhan menemukan kita menjadi orang yang seperti ini, bisa 2 hal terjadi. Bisa jadi Tuhan akan apa? Karena sudah tahu. Dan firman Tuhan mengatakan, aku datang untuk memberikan kau hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu kepada siapa? Kepada mereka yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan justru akan mempercayakan kepada kita lebih dan lebih lagi dari yang kemarin. Tuhan akan memberkati kita lebih dan lebih lagi daripada yang kemarin. Tapi bisa juga Tuhan betul-betul mengambil itu. Kalaupun Tuhan mengambil itu, kita tidak menjadi orang yang linglung. Kita tidak menjadi orang yang susah, bunuh diri, mesoh-mesoh, orang kurang saon. Tidak. Karena gunung batuku dan bagianku
tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Pasti ada rancangan Tuhan yang lain yang kita nggak tahu, tapi mari kita percaya Dia Tuhan di atas segala Tuhan, atas semua yang ada pada kita. Dia Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Izinkan saat ini Tuhan melihat pada waktu kita sendiri. Ini atau ini, A atau B, A atau B, A atau B. Silakan dijawab dan izinkan Tuhan mengatakan. Terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan mendapati kita. Benar, sabaslah kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan ada di hadapan kita. Sesungguhnya saat ini kita bisa menilai kehidupan kita. Kita mengiring Tuhan karena memang Tuhan, atau kita mengiring Tuhan karena berkatnya Tuhan. Bisakah saat ini kita mengatakan, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Apakah itu kekayaan? Apakah itu kekuasaan? Apakah itu hobi? Apakah itu nama baik? Apakah itu keluarga? Tidak ada yang kuingini selain Engkau Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, itu semua tidak menggoyahkan aku. Itu semua tidak menghancurkan aku. Karena gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Gunung batu yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Bapa, kami datang kepadamu. Dan terlebih Engkau telah datang kepada kami. Melalui Natal Engkau memberikan sesuatu yang terbesar. Bahkan anak-Mu yang tunggal Engkau berikan bagi kami. Supaya kami diselamatkan. Saat ini kami mau datang kepadamu. Dan kami mau melakukan hal yang sama. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Apapun, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Tuhan kami. Hanya Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang termanis bagi kami. Hanya Engkaulah prioritas kehidupan kami. Hanya Engkaulah harta yang terindah yang kami miliki. Hanya Engkau Tuhan. Inilah pernyataan kami. Kami percaya saat ini Tuhan telah mendengar pernyataan kami. Dan biarlah Tuhan berbahagia dengan apa yang kami mengatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Atas nama GBI Hub kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Esther atas pelayanannya. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bagi
Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti hari ini, harap mendaftar lebih dulu melalui grup WA. Dan yang tidak hadir nanti bisa mengikuti melalui YouTube ya. Seperti biasa jam 2 siang sudah akan diinfokan di grup WA. Dan yang ketiga, mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan. Ajak anggota keluarga untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Doa malam sudah seperti biasa, Rabu jam 7 diharapkan hadir 15 menit sebelum waktu yang ditentukan, dan juga sama harap mendaftar melalui grup WA juga. Udah, itu aja. Dan kita masuk dalam doa persembahan, kita satukan hati. Bapa, sekarang saatnya kita ingin memberi dengan hati penuh sukacita. Kami ingin memberi ya Bapa. Kami pun sadar apa yang kami beri ini semuanya datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari para pelayan. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kami undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini, yang membuka pikiran kami, membuka hati kami untuk mengenal Engkau jauh lebih dalam ya Bapa. Mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Itu menjadi prioritas kami ya Bapa. Mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berterima kasih untuk damai sejahtera, sukacita surga yang sudah Bapa beri dalam hidup kami. Berterima kasih juga untuk Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing, menopang, menghibur, dan yang terutama menegur kami. Terima kasih juga untuk segala perlindungan-Mu atas hidup kami. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk Wester. Pakai beliau semakin luar biasa. Dimanapun beliau berada, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Berkati juga suami dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hari, hati Bapa, hati gembala ada dalam diri beliau ya Bapa. Semua berkat-Mu yang terbaik melimpah dalam kehidupan beliau. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang bertugas pada pagi hari ini. Berikan kami motivasi hati yang benar dalam kami melayani. Gelorakan hati ini agar api dalam melayani ini tak padam dan semakin menggelora. Kami juga berdoa untuk jemaat yang turut beribadah bersama kami. Kami siap menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di sekolah, di studi anak-anak kami,
keluarga. Kami siap menjadi alat-Mu dan kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami Pak Jokowi, perlindungan-Mu sempurna untuk beliau dan juga anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan. Pakai beliau-beliau semua menjadi alat-Mu ya Tuhan. Beri kemampuan hikmat daripada-Mu yang menuntun beliau-beliau mengambil keputusan yang tepat dan benar untuk kebaikan negeri kami yang tercinta ini. Terkhusus untuk Indonesia ada hujan keselamatan dan hujan pertobatan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Sekarang sebentar lagi kami akan pulang dan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.